Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim KUY yang berbahagia, mari kita lanjutkan pelajaran Sahih Adabul Mufrad. Hari ini insyaAllah kita ada di halaman 442. Silahkan dibuka dan seperti biasa teman-teman silahkan lihat kanan kiri depan belakang. Barangkali ada salah satu kawan kita yang belum membawa buku, mari kita ajak bersama-sama dan akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis bab 381 dengan nomor 730 dari Jabir, beliau berkata, "Ishtakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun." Dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah ini salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak memiliki keutamaan. Jabir bin Abdullah ini salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau pun berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir bin Abdullah mulai bercerita. Apa yang diceritakan oleh Jabir? Kata beliau, "Ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di sini mengeluh sakit, sebenarnya untuk terjemahannya kurang tepat karena ishtaka di sini tuh bisa diartikan dengan mengadu, bukan mengeluh. Ya, setiap orang yang beriman, apalagi baginda Rasulullah SAW, maka saya kira beliau tidak akan mengeluh ketika sakit. Ya, hanya beliau ketika itu memang berada dalam kondisi yang tidak baik. Kondisi beliau tidak memungkinkan untuk mengimami para sahabat di Masjid Nabawi. Maka ketika itu beliau sholat dalam keadaan duduk, qa'idan. Fasalaina wara'ahu, kata Jabir, maka kami juga para sahabat yang lain salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wara'ahu atau dalam bahasa Arab khalfahu. Khalf dan wara itu sama saja, artinya adalah belakang. Wa Abu Bakrin yusma'un nas takbirahu. Maka kami bermakmum, kata Jabir, di belakang beliau sementara beliau salat dengan duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan kepada kami suara takbir beliau. Maksudnya karena ketika itu suara Rasulullah SAW sangat lirih, Allahu Akbar, maka kemudian Abu Bakar pun mengulanginya kembali dengan suara yang keras. Faidahnya untuk apa ya akhwat? Agar bisa terdengar oleh makmum yang ada di belakang. Maka ini diperbolehkan, sebagaimana ibu-ibu biasa mendengar ketika ibu-ibu sedang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu kan biasanya ada yang ada di belakang imam ya. Imamnya Allahu Akbar, kemudian ada orang yang di belakang imam yang bertugas menyampaikan kembali takbir, ya, mengumandangkan kembali takbir Allahu Akbar gitu ya. Dan itu diperbolehkan. Ya, dalilnya mana ini dalilnya? Abu Bakar mengulangi takbir kembali ya dengan apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW karena suara Rasulullah SAW yang sangat lirih. Baik, kemudian faltafat ilaina fara'ana qiyaman. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menoleh kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hukum asal seorang imam menoleh ke belakang itu tidak diperbolehkan kecuali ada kepentingan di dalamnya.
kecuali ada uzur di dalamnya. Kenapa Rasulullah SAW waktu itu menoleh? Bisa jadi ketika itu Rasulullah SAW ya mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat di belakang itu salat dalam keadaan berdiri. Maka fa asyara ilaihi faqa'adna. Jadi Rasulullah menoleh ke belakang, kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk duduk. Jadi Rasulullah menoleh begini, kemudian begini. Ya, tidak berucap sebuah ucapan pun, tidak berkata-kata di dalam salat. Jadi Rasulullah SAW ketika itu hanya memberikan isyarat. Dan kita pun ya akhwat, ketika kita ada kepentingan yang mesti kita lakukan dan itu dalam keadaan darurat, maka boleh kita memberikan isyarat. Ya, isyarat itu diperbolehkan. Contoh misalnya ada tamu, Assalamualaikum misalnya. Kemudian kita tepukkan tangan kita atau kita besarkan suara kita, Allahu Akbar ya. Atau kita tepukkan ya kedua tangan kita, maka itu diperbolehkan. Yang jelas tidak boleh kita berucap atau berkata-kata selain apa yang ada dalam bacaan sholat. Baik, ibu-ibu pernah nggak lagi sholat anaknya minta sesuatu, diajak ngomong kita, nggak diajak ngobrol kita, pernah? Yang masih kecil, kita lagi sholat, anaknya minta sesuatu kepada kita. Biasanya ibu-ibu apa yang dilakukan? Dibiarkan anaknya nangis. Hah? Bagaimana? Diberikan isyarat, sebentar, duduk gitu, boleh? Ya, duduk. Tidak kemudian anak kita meminta sesuatu kita batalkan sholat kita, padahal kita lagi sholat wajib, itu tidak boleh. Atau kita berucap-ucap sebentar, nah itu batal sholatnya. Ya, jadi bolehnya dengan isyarat. Fasalaina bisolatihi qu'udan. Maka kemudian kata Jabir, akhirnya saya dan para sahabat sholat dalam keadaan duduk, karena tadi sudah diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW agar merubah posisi dari berdiri ke duduk. Falamma sallama, dan ketika Rasulullah SAW sudah menyelesaikan salatnya, sudah salam, qala, maka Rasulullah pun memberikan nasihatnya kepada para sahabat. Apa kata beliau? In kittum lataf'alu fi'la Faris war Rum. Kata beliau, hampir saja kalian melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi. Ya, kenapa? Karena biasanya orang-orang Persia dan Romawi mereka itu berdiri untuk raja yang sedang duduk. Ya, jadi kebiasaan atau budaya mereka yang ada di Persia dan Romawi, kebiasaan mereka itu kalau ada rajanya duduk mereka berdiri. Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, pekan terakhir kemarin kita jumpa, kita sudah belajar bagaimana berdiri yang diperbolehkan dan bagaimana berdiri yang tidak diperbolehkan. Kondisinya seperti apa kita sudah mempelajarinya. Alhamdulillah. Baik. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Ya, yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka berdiri untuk raja-raja mereka yang mana raja mereka sedang duduk. Fala taf'alu. Kata Rasulullah, janganlah kalian lakukan seperti mereka. Jadi Rasulullah SAW itu sebisa mungkin beliau memerintahkan umatnya untuk menyelisihi adat istiadat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi ini pelajaran penting ibu-ibu. Kita sebagai umat Islam itu terkadang lebih bangga mengikuti adat istiadat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah daripada mengikuti sunnahnya Rasulullah. Contoh misalnya apa, Bu? Apa, Bu? Budaya orang-orang barat. Contoh misalnya, bolehlah ulang tahun, ya. Tidak pernah dalam sejarah Rasulullah SAW merayakan ulang tahun anak-anaknya. Tidak ada. Tidak ada juga dalam sejarah Rasulullah SAW merayakan ulang tahun dirinya. Dan juga tidak ada dalam sejarah Rasulullah SAW merayakan ulang tahun untuk para sahabatnya. Ya, ulang tahun itu tradisinya siapa? Tradisinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apa lagi? Ya, merayakan tahun baru. Atau misalnya apa lagi ibu-ibu? Apa? Oke, Valentine, apalah yang April itu ada juga ya. Halloween, apa yang namanya? Begitulah ya. Itu harusnya kita nggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena semuanya adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan kita orang Islam punya budaya sendiri.
Bagaimana budaya kita? Ikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, i'tammu bi'a'immatikum, kata Rasulullah. Kalau kalian menjadi makmum, kata Rasulullah, maka ikuti imam. Ya, ikuti imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam kalian berdiri dalam keadaan imamnya salat dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kalian wahai makmum dalam keadaan berdiri. Kecuali bagi para lansia atau senior yang usianya sudah cukup tua dan tidak mampu untuk berdiri, ketika mereka datang berjamaah ke masjid melihat imamnya berdiri, maka diperbolehkan baginya untuk duduk. Kalau sekiranya berdiri itu berat bagi mereka, gitu ya. Tapi kalau kita bisa berdiri, maka itu jauh lebih baik. Atau kondisi orang-orang yang masih sakit, masih pemulihan, belum memungkinkan untuk bisa berdiri, maka boleh ya bagi mereka ketika salat berjamaah, imamnya dalam keadaan berdiri, kemudian mereka dalam kondisi duduk. Baik, wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imamnya duduk, maka hendaklah makmum juga ikut duduk. Jadi ikuti apa yang imam lakukan, karena sejatinya tidaklah imam itu dijadikan sebagai seorang imam kecuali untuk diikuti oleh para makmum. Ya, baik. Faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini ya akhwat? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang dekat dengan para sahabatnya. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa pemimpin itu seharusnya dekat dengan semuanya, dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Yang kedua, diperbolehkannya salat duduk manakala berdiri berat baginya. Manakala ada udzur, maka diperbolehkan untuk salat duduk. Yang ketiga, hendaklah seorang makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Yang keempat, tidak diperbolehkan untuk kita mengikuti budaya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak zaman sekarang, ibu-ibu tahu siapa idola mereka? Apakah idola anak-anak zaman sekarang Rasulullah? Ternyata jauh. Anak-anak kita zaman sekarang, anak-anak kaum muslimin, yang menjadi idola mereka adalah artis-artis Korea. Ya, sampai rambut ikuti mereka. Apalagi Bu? Operasi plastik juga ikut. Apalagi? Kalau yang baik-baiknya sih nggak apa-apa, cara makan itu kan bagus tuh, nggak diikuti sama mereka. Ya, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebenarnya, masya Allah, punya pola yang jauh lebih baik daripada kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya, insya Allah hari ini ya, sesuai dengan player, hadis yang menerangkan tentang apa yang harus kita lakukan jika kita sedang menguap. Ya, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu bifi fa inna syaitana yadkhulu fihi." Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia meletakkan tangannya ke mulutnya. Apa faidahnya kita harus meletakkan tangan ke mulut kita? Karena sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam mulutnya kalau tidak ditutup. Dan ini perlu dibiasakan ibu-ibu. Kalau kita punya anak kita menguap, belum paham, belum ditutup mulutnya, maka kita katakan, "Nak, ditutup ya nak kalau menguap." Bu, saya izin menyampaikan, tolong bagi yang dikaruniai, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki putra-putri generasi strawberry, maka ketika menasehati jangan terlalu keras. Ketika menasehati suara kita jangan terlalu lantang. Kenapa? Karena mereka itu mudah sekali rapuh. Ya. Saya ada kisah nyata, Bu, seorang anak yang dia sudah tidak lagi nyaman di rumahnya. Jadi ada salah satu jamaah yang curhat kepada saya, beliau punya anak
anaknya tuh udah nggak betah di rumah, bahkan pernah berusaha kabur dari rumah. Ya, setelah ditanya ternyata dia sudah tidak lagi betah di rumah. Ya, dia sudah tidak lagi nyaman di rumah karena seringkali mendengar ibunya ngomel-ngomel, seringkali mendengar ibunya marah-marah. Coba lihat, saya kira tidak ada seorang ibu ya yang ingin menyengsarakan anaknya. Ketika seorang ibu itu marah-marahin anaknya, ngomel-ngomel nggak jelas, ya pasti saya yakin, seyakin-yakinnya itu demi kebaikan seorang anak. Tapi ternyata anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa dikerasi, ibu. Ya, kita akan mencari kemana kalau waliyadzubillah anak kita lari dari rumah. Ya, jadi tolong dijaga, ya dijaga. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak, bagaimana cara kita menasihati anak-anak, itu harus kita ketahui ilmunya. Ya, jadi yang namanya belajar bukan hanya belajar tentang apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, belajar juga boleh tentang bagaimana seni berkomunikasi dengan anak-anak generasi strawberry ya, atau generasi Z ya. Baik, di lain riwayat ibu-ibu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbul atwasa. Innallaha yuhibbul atasa. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin. Makanya kalau kita bersin, kita bertahmid kepada Allah, alhamdulillah. Ya, karena Allah itu suka dengan yang baik-baik. Allah itu cinta dengan yang bagus-bagus. Jadi ketika kita bersin, karena itu sesuatu yang disukai oleh Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Wa yakrahut tasa'ub. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya tasa'ub. Tasa'ub itu artinya adalah menguap. Jadi Allah suka dengan bersin dan tidak mencintai, tidak menyukai yang namanya menguap. Faida atasya fahamidallah. Maka kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Fahaqqa ala kulli muslimin sami'ahu an yushammithu. Maka wajib bagi orang-orang beriman yang mendengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, wajib baginya untuk mendoakannya. Apa doanya ibu-ibu? Yarhamu Killa. Kalau yang bersin saudari kita yang perempuan. Kalau ada orang bersin ketika sholat dia bilang alhamdulillah, maka kita tidak boleh mendoakan dengan ucapan yarhamukillah. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang bersin ini akan membalas dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ini nggak boleh. Karena pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah SAW, Muawiyah bin Hakam itu beliau bersin. Ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang lainnya para sahabat menjawabnya yarhamukallah. Muawiyah kembali beliau membalasnya yahdikumullah gitu ya. Dan Rasulullah SAW menasihati bahwa tidak ada perkataan manusia ketika kita sedang dalam keadaan salat. Baik, wa ammat tasa'ub, kata Rasulullah, sedangkan menguap itu fa innama huwa minasyaiton. Sesungguhnya menguap itu adalah dari syaitan. Jadi kalau bersin itu dari Allah, kalau menguap itu asal muasalnya adalah godaan syaitan. Fal yarudduhu mastata'a. Maka hendaklah kita sebenarnya ya ibu-ibu, langkah pertama sebelum kita menutupi mulut kita ketika menguap dengan tangan kita, kita menahan. Itu yang kadang kita belum tahu ilmunya. Ya, jadi Masya Allah, adab menguap itu sepertinya hal yang materi yang cukup ringan, tapi ternyata ada ilmu yang kita belum ketahui. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Ditahan dulu, nggak jadi nguap. Ya, apalagi sampai dia nguap kemudian bersuara, ya, maka setannya tambah ketawa. Dhahika minhu syaitan. Ini biasanya yang seperti ini nih, biasanya yang memang benar-benar dalam kondisi lelah gitu ya, sampai nguapnya nggak ditutup juga bersuara. Baik, nah apa yang harus dilakukan ibu-ibu kalau kita menguap? Yang pertama, ini penting banget, menahan mulut sebisa mungkin, ditahan dulu. Caranya bagaimana? Caranya bisa mengatupkan kedua bibir,
Nggak jadi nguap. Atau caranya bisa kita katupkan gigi atas kita dengan bibir bawah. Coba praktek ibu-ibu. Nggak nguap, nggak jadi nguap. Itu ditahan dulu. Ya. Yang kedua, kalau sampai tetap menguap, maka yang kedua letakkan tangan kita di atas mulut kita. Ibu-ibu kalau boleh saya tanya, ibu-ibu kalau menguap menutup tangannya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Cung, yang tangan kanan. Ya, cung yang biasa menguap nutup pakai tangan kanan. Cung. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang biasa kalau nguap nutup pakai tangan kiri, cung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain? Pakai 2 tangan. Atau nggak ditutup ya? Baiklah. Jadi ternyata para ulama juga berbeda pendapat, ibu-ibu. Ada yang mengatakan ya, dengan menutup itu lebih baik memakai tangan kiri. Dalil apa yang mereka tuliskan ketika mereka mengatakan menutup dengan tangan kiri? Kata mereka, karena menguap itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tangan kanan itu dipergunakan untuk sesuatu yang baik. Kata mereka begitu. Ya. Jadi para ulama yang berpendapat bahwa ketika menutup mulut ya dalam kondisi menguap itu menggunakan tangan kiri, maka pendapat mereka berdalih dengan menguap itu bukan sesuatu yang baik. Oke? Baik. Yang kedua, mereka yang berpendapat menggunakan tangan kanan. Apa dalilnya? Kata mereka dalam hadis tidak disebutkan secara rinci apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Ya, tidak disebutkan. Yang jelas Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menutupnya dengan tangan. Apa kata Rasulullah SAW? Maka tutuplah dengan tangan kalian berada di depan mulut kalian. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya ibu-ibu. Teman-teman semuanya, kalau menguap, teman-teman menggunakan punggung tangan atau telapak tangan? Gimana? Gini. Telapak. Bukan punggung. Tenan. Ada nggak yang pakai punggung? Mbak pakai punggung? Nah itu ada tuh yang pakai punggung. Mbak juga pakai punggung. Ya, sekarang saya mau tanya ibu yang pakai punggung. Ini nih, ibu yang pakai kacamata. Ibu tadi pakai punggung kan? Kenapa menguap ditutupnya pakai punggung tangan, Bu? Apa alasannya, Bu? Oh, karena dulu ada COVID. Jadi biar nggak ada kuman, pakainya punggung tangan. Dan itu akhirnya terbiasa sampai hari ini. Berarti sebelum COVID dulu pakai telapak. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ada lagi yang pakai punggung tangan? Siapa yang pakai punggung tangan? Oke, Mbak pakai punggung tangan, kenapa alasannya? Gimana? Oh, lagi menguap pakai telapak tangan, kemudian sama suami dibalik gitu. Langsung istrinya nguap, sama suaminya balik gitu ya. Tapi nggak tanya juga ke suami kenapa? Pokoknya sami'na wa ta'na gitu ya. Masya Allah. Ini istri salihah ini. Pokoknya Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Suaminya bilang apa? Nggih mas, sendiko apa? Sendiko dawuh gitu ya. Apa bahasa Jawa nih? Pokoknya aku manut gitu ya. Oke, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, memang para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama menggunakan telapak tangan. Pendapat yang kedua menggunakan punggung tangan. Jadi kedua-duanya boleh. Apa dalilnya? Yang menggunakan punggung tangan, kata mereka ya dhahru kaf. Saya bacakan ya yang disebutkan oleh Syekh Al-Munawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Faidul Qadir. Kata beliau ya, dengan cara meletakkan punggung tangan kiri fal yada' yadahu ay dhahru kaf yasaru kama dzakaru jama' dan wa yatajah annahu lil akmal wa an aslih as-sunnah yasulu bi wad'il yamin qila lakinnahu yaj'al batnahu ala fi aqsul yusra. Baik, kata beliau, kenapa pakai punggung itu diantaranya karena terkadang kita itu kalau lamas tuh memegang sesuatu dan terkadang kita belum cuci tangan. Biasanya kalau kita megang pakai punggung tangan atau pakai telapak tangan? Pakai telapak kan, dan ketika kita menguap kan nggak tahu kapan menguap, kan nggak ada jamnya nguap, nggak ada alarmnya, ya. Apakah tangan kita bersih atau tidak, maka kita tidak pernah tahu. Maka kata beliau, kenapa kita pakai punggung tangan? Agar kuman-kuman yang tadi kita memegang sesuatu dan kita belum sempat cuci tangan tidak masuk ke dalam mulut. Kata beliau begitu.
Ya. Yang kedua, yang mengatakan bahwa diperbolehkannya menutup dengan punggung tangan, maka beliau mengatakan bahwa sekali lagi tidak ada dalil yang terperinci yang mengharuskan menggunakan punggung tangan. Ya. Jadi bolehnya menggunakan telapak tangan. Yang jelas ibu-ibu, kalau menggunakan telapak tangan, ibu-ibu bisa memastikan bahwa telapak tangan ibu-ibu bersih, gitu ya. Karena ketika kita menguap, ya, maka telapak tangan kita akan langsung menutupi mulut kita, ya. Jadi khawatir nanti kalau pas telapak tangannya tidak bersih, belum cuci tangan, maka ada kuman yang masuk, ya. Jadi benar juga tadi alasan ibu, ya, ketika ada COVID, gitu ya. Maka ibu takut bakterinya nanti masuk, jadi ibu pakai punggung telapak tangan, gitu ya. Jadi monggo silahkan teman-teman pilih yang mana yang paling mudah untuk teman-teman semuanya. Yang jelas adalah ditutup. Jangan membiarkan ketika kita menguap tidak ditutup. Baik, yang ketiga. Tadi kan yang pertama menahan. Yang kedua adalah menutup mulutnya dengan tangan. Yang ketiga adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita agar tidak berkata-kata, baik sedikit maupun banyak, agar tidak bersuara. Ya, jadi menjaga lisan kita agar tidak bersuara. Kenapa? Karena ketika kita bersuara, ketika kita berkata-kata dalam keadaan menguap, maka syaitan akan tertawa. Jadi tadi adabnya yang pertama didahulukan. Kalau bisa ditahan, ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, ditutup. Kalau sampai kita menguap, kalau bisa suaranya dikecilin. Ya. Jangan justru dikeluarkan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau menguap, ya, kalau kita menguap, itu kira-kira penyebab faktor utama kita menguap itu apa sih ibu-ibu? Hah? Ngantuk. Penyebab ngantuk apa? Kenyang. Betul. Penyebab ngantuk apa lagi? Lelah, gitu ya. Penyebab ngantuk apa lagi? Apalagi banyak begadang. Nah, itu kan ngantuk jadinya. Ya. Makanya kalau kita bisa mengatur pola hidup yang baik, insya Allah kita tidak banyak menguap. Apalagi kalau pas lagi baca Al-Quran, ya, baru ta'awud sebentar, baru basmalah sebentar, datang menguap. Ya. Dan ini merupakan godaan dari syaitan. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya ibu-ibu, bolehkah seseorang meminta orang lain membersihkan kepalanya? Ya, ini kan sesuatu yang sepertinya aneh gitu ya. Tapi yuk kita pelajari. Dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah SAW pernah masuk menemui Ummu Haram binti Milhan, ibu susuannya yang terakhir dinikahi oleh Ubadah bin As-Samit. Ummu Haram kemudian memberi beliau makan. Setelah itu beliau membersihkan kepala beliau, beliau tertidur kemudian bangun dengan tertawa. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa ternyata ada ibu susuannya Rasulullah yang jarang kita ketahui. Siapakah beliau? Beliau adalah Ummu Haram binti Malhan. Kan yang kita ketahui siapa ibu susuannya Rasulullah itu ibu-ibu, teman-teman? Suwaibah, itu ibu susuannya ya. Kemudian Halimatus Sa'diyah, itu ibu susuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya ibu susuan di dalam Islam itu adalah bagian dari mahram. Makanya boleh seorang anak punya ibu susuan, dia berdua-duaan dengan ibu susuannya. Maksudnya ketika masuk ke rumah, ya kemudian hanya mereka berdua, itu diperbolehkan. Ya, ibu-ibu, kalau saya menjelaskan tentang persusuan, ya di Indonesia ini masih sangat jarang kejadiannya. Tapi kalau di Timur Tengah, ya baik itu di Madinah ataupun di Yaman, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau lumrah seorang anak punya ibu susuan. Saya pernah ceritakan, putri saya yang pertama tuh punya ibu susuan. Saya juga punya anak susuan. Ya, jadi kalau di Indonesia itu dicarikan ibu susuan kondisinya kalau pas ibunya meninggal, misalnya ya. Bahkan kalau di Indonesia lebih ngeri lagi.
Ya, seorang bayi, ibunya meninggal dunia, tidak lantas dicarikan ibu susuan, tapi instan dicarikan susu hewan. Ya, paham susu hewan? Langsung diberikan kepada bayi yang masih harusnya mendapatkan ASI eksklusif. Ya, jadi ibu-ibu, saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, kalau menemukan bayi yang kondisinya ibunya misalnya belum mengeluarkan susu, jangan langsung lari mencari susu hewan gitu ya. Saya kalau mau menyebut susu gitu ya, ya ibu-ibu paham lah ya. Maka dicarikan dulu susunya manusia. Karena dalam sejarah tidak pernah terjadi ada hewan nyusu ke manusia. Ya, tapi dalam sejarah banyak terjadi yang namanya manusia meminum susu dari apa ibu-ibu? Dari hewan. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang namanya ASI itu bagian dari kewajiban kita yang harusnya kita berikan kepada anak-anak. Ustazah, emang apa manfaatnya punya ibu susuan? Apa faidahnya punya ibu susuan? Yang pertama, punya ibu susuan itu bisa memperbanyak saudara. Dan ibu-ibu tahu, di antara faidahnya juga punya ibu susuan itu, misalnya kita punya anak, pengen dicarikan ibu susuan, itu faktor genetiknya juga turun. Ya, turun. Contoh misalnya, dulu waktu kami di Yaman, itu kami ya orang-orang Indonesia itu sering diberikan tawaran oleh orang-orang Yaman. Mau nggak anaknya disusuin sama kami orang Yaman? Loh, emang kenapa? Apa keunggulannya kalau disusui sama kalian wahai orang Yaman? Kata mereka, biar hafalannya kuat, katanya gitu ya. Biar hafalannya lebih kuat. Karena memang orang-orang Arab itu, Masya Allah, Allah berikan kelebihan ketika menghafal, hafalannya kuat. Maka kata mereka, ya kalau pengen hafalannya kuat, carikan ibu yang dari Timur Tengah. Ya, kata mereka begitu, Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, di antara faidah ya kita mencarikan untuk anak kita ibu susuan, itu di antara faidahnya adalah agar anak kita bisa belajar banyak dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Dan ketika anak kita punya saudara banyak, punya kakak susuan, punya adik susuan, maka mereka pun akan lebih banyak mendapatkan ilmu dari saudara-saudaranya. Masya Allah. Jadi saya tuh punya teman-teman, ibu-ibu semuanya, di mana teman saya itu punya anak susuan. Setiap pekan di hari Jumat anak-anak susuannya dipanggil ke rumahnya, dijamu dengan jamuan yang sama dengan anak-anak kandungnya, dan diberikan ilmu. Jadi suruh belajar, beliau yang menyampaikan. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini bagian dari ajaran Islam. Ya, jadi ibu susuan ini adalah sebuah tradisi yang memang sudah ada dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa inti dari hadis ini? Tadi diperbolehkannya seseorang membersihkan kepala. Maksudnya adalah membersihkan kepala tuh memegang kepalanya, itu boleh. Ya, dan ini bagian dari sesuatu yang mungkin di Indonesia ini jarang. Ya. Ibu-ibu, kalau kita bertemu dengan orang lain kemudian kepala kita dipegang, apa mindset kita, apa yang kita katakan pada diri kita? Gak beradab gitu ya, kok kepala aku dipegang-pegang gitu ya. Tapi bagi orang Arab itu sesuatu yang mungkin biasa. Dan diantara tanda kalau orang Arab ya ibu-ibu, kalau ada orang menghormati, memuliakan orang yang lebih tua, itu diantara yang bisa dilakukan adalah dicium kepalanya. Jadi menurut mereka itu kalau ada anak muda mencium kepalanya orang tua, ini anak muda ini beradab. Ya, kalau kita di Indonesia ada anak muda mencium kepala kita, aneh nggak? Aneh. Kalau di Indonesia budayanya anak muda mencium tangannya orang tua. Kalau di Arab tidak. Di Arab itu budayanya adalah mencium kepalanya orang tua, keningnya orang tua. Wah, itu tuh Masya Allah top markot top gitu ya. Jadi orang-orang sepuh di sana tuh senang banget kalau misalnya ada anak muda yang usianya terpaut jauh dengannya, kemudian datang mencium kepalanya. Masya Allah. Nanti praktek ya ibu-ibu. Ya, kalau ketemu sama orang Arab, ya dicium kepalanya, mereka senang. Ya, apalagi yang kita temui adalah orang-orang yang sudah tua. Baik. Kemudian ada hadis yang selanjutnya adalah dari Qais bin Asim. Beliau berkata, satu lagi ya ibu-ibu, saya pernah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, inilah tokoh penduduk pedalaman atau badui. Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah harta yang tidak ada kewajiban atasku untuk memberikannya kepada peminta-minta
dan tidak pula kepada tamu. Rasulullah menjawab, ini dalil yang seharusnya kita perhatikan. Sebaik-baik harta adalah yang jumlahnya 40 dan yang paling banyak adalah 60. Celakalah orang yang memiliki harta ratusan kecuali yang memberi kelebihan hartanya, meminjamkan ternak yang banyak susunya untuk diambil susunya, dan menyembelih ternak yang sangat gemuk untuk dia makan, dan memberinya kepada orang yang meminta, yang datang bukan untuk meminta-minta. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, alangkah mulianya budi pekerti ini. Tidak bisa lagi didiami sebuah lembah yang aku berada padanya karena banyaknya ternakku. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana cara engkau memberi? Saya jawab, saya memberi bikar, anak sapi, dan memberi nab, unta yang sudah tua. Beliau bertanya lagi, bagaimana cara engkau memberi pinjaman manihah? Dia menjawab, saya meminjamkan ratusan ternak secara manihah, meminjamkan ternak dalam waktu tertentu, hanya untuk diambil susu atau bulunya kemudian dikembalikan. Beliau bertanya lagi, bagaimana engkau lakukan pada toruqah? Ya, toruqah di sini unta betina yang telah dewasa dan siap dikawinkan dengan unta pejantan. Ya, ini masya Allah banyak sekali ya. Kemudian beliau mengatakan, saya jawab, orang-orang yang berangkat pagi-pagi dengan membawa tali-tali mereka tidak ada yang menghalangi seorang pun di antara mereka dari mengikatkan tali di hidung seekor unta, lalu membawanya selama yang tampak baginya sampai dia mengembalikannya. Kita stop di sini dulu ibu-ibu. Kita ambil faidah dari hadis yang tadi disampaikan oleh Qais bin Asim As-Sa'di. Baik, kata beliau, saya pernah mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, ini adalah tokoh penduduk pedalaman, maksudnya adalah pemimpinnya orang-orang Badui. Siapa yang dimaksud? Qais bin Asim. Dan ibu-ibu tahu, yang namanya orang Badui, yang namanya orang pedalaman, itu biasanya mereka masih mengandalkan sukunya, kabilahnya, dan mereka akan mengikuti siapa pemimpinnya. Jadi kami dulu waktu di Yaman itu pernah hidup di daerah pedalaman. Dan kami paham banget bagaimana orang-orang Badui atau orang-orang pedalaman ketika mereka hidup. Jadi mereka itu kalau pemimpin mereka berkata A, maka yang lain ikut. Ya, Masya Allah. Orang-orang pedalaman itu sangat mencintai pemimpin mereka. Dan biasanya orang-orang pedalaman itu, orang-orang Badui itu, ketika mereka ada salah satu di antara mereka yang dibunuh. Jadi begini ceritanya ibu-ibu. Dulu waktu kami di Yaman itu ada pembunuhan di antara kabilah, di antara suku. Yang satu dibunuh, suku A dibunuh oleh suku B, maka yang dendam bukan hanya keluarganya tapi satu kabilah, satu suku. Jadi kami dulu waktu di Yaman tuh sering kali mendengar suara senapan. Ya, kalau sudah mendengar suara senapan, maka ada pengumuman, ayo semuanya masuk ke dalam rumah, khawatir nanti ada peluru yang kesasar. Ya. Karena mereka itu menembakkannya dari jauh. Oh, di sana ada suku A. Ya, suku A kemarin pernah membunuh bagian keluarga kami dari suku B. Maka suku B berbondong-bondong pengen membalas dendam suku A. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang Badui. Itu yang dilakukan oleh orang-orang pedalaman. Namun orang-orang pedalaman ini teman-teman, Masya Allah, kalau mereka sekalinya mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, maka mereka rela akan memberikan apapun yang mereka miliki. Masya Allah. Jadi dulu di antara syekh kami itu, beliau sengaja menikahkan salah satu putra beliau dengan anak kepala suku. Ya, kalau kita lihat dari satu kufu atau tidak, ya tidak, jelas tidak. Tapi saya kira ketika guru kami ya menikahkan putra beliau dengan salah satu anak kepala suku, itu pasti ada sesuatu yang ingin beliau berikan gitu ya. Apa diantaranya? Kami melihat sejak syekh kami menikahkan putra beliau dengan salah satu putri kepala suku, yang ada apa teman-teman? Yang ada kepala suku berkata kepada bawahan-bawahannya, kepada orang-orang yang satu suku dengannya,
tolong jangan macem-macem dengan Darul Hadis ini katanya. Karena yang punya Darul Hadis ini besan saya gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau kita keluar ya dan kita melewati suku yang ada ya putri menantu Syekh kami itu sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat disegani. Mereka lagi panen jeruk, kita dikasih satu keranjang jeruk ya. Mereka lagi panen kentang, kita dikasih satu keranjang kentang. Mereka senang berbuat baik kepada kita para penuntut ilmu. Jadi ibu-ibu sekali lagi bahwa kenapa Rasulullah SAW itu Masya Allah akhirnya beliau sangat memuliakan orang-orang Badui. Karena sekalinya orang Badui itu dipegang ya, maka yang lainnya akan ikut. Masya Allah. Baik. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah harta yang tidak ada kewajiban atasku untuk memberikannya kepada pemimpin dan belak pada tamu? Badui ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dengan harta saya? Gitu ya. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa tidak semua Badui itu tidak kenal agama ya akhwat. Ada Badui-Badui yang mereka justru bertanya kepada Rasulullah SAW sesuatu yang mereka belum ketahui. Dan Rasulullah menjawab, sebaik-baik harta adalah yang jumlahnya 40 atau yang paling banyak adalah 60. Di sini coba teman-teman lihat di catatan kaki nomor 436 pada kitab asli tercantum dengan lafaz wal kathro. Ya, jadi tidak ada di sini 40 dan yang paling banyak, bukan yang paling banyak dan yang banyak, gitu ya. Koreksi dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber yaitu kitab Thiqah karya Ibnu Hibban dan selainnya. Jadi yang dimaksud dari Rasulullah yang jumlahnya 40 dan yang paling banyak adalah 60. Kalau teman-teman tanya apa maksudnya, wallahu taala alam. Ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas harta semakin banyak, yang paling baik adalah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang salih. Kenapa? Karena kalau harta itu dititipkan kepada orang salih, maka orang salih ini akan mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta itu dititipkan bukan kepada orang yang tahu agama, bukan kepada orang yang salih, maka hartanya dihambur-hamburkan ya untuk berfoya-foya. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa diperbolehkannya ya akhwat, kita itu memberikan harta kita kepada orang yang meminta-minta dan orang yang tidak minta-minta. As-sa'il itu yang meminta-minta, dan kepada orang yang tidak minta-minta. Maksudnya bagaimana, Us? Begini, kadang kita menemukan dalam masyarakat kita itu ada orang yang tidak mampu, ada orang yang kekurangan, tapi mereka masih punya izzah, mereka masih punya muru'ah, mereka nggak mau meminta-minta. Tapi kita paham itu, mereka itu kalau makan hanya pakai nasi dan garam, kita paham. Maka apa yang kita lakukan? Sebelum mereka minta-minta, kita beri. Ya, kita beri. Dan itu adalah sedekah yang terbaik. Ya teman-teman. Jadi sedekah memberikan makan itu bukan hanya kepada yang minta-minta. Kepada orang-orang yang tidak meminta-minta tapi mereka membutuhkan, itu juga sangat-sangat diperbolehkan. Dalam hal ini berarti kita sebagai orang muslim harus tahu kondisi masing-masing keluarga kaum muslimin. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mohon saya dibantu dengan doa. Kami punya cita-cita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkannya. Semoga Allah memudahkannya. Kami pengen banget ya Allah berikan suatu hari kelak ada masjid yang dibangun, dan dari situ, dari masjid itulah mulai adanya perubahan gitu ya. Karena peradaban itu diawali dari masjid. Ya, diawali dari jamaahnya. Jamaah yang ada di masjid nanti mudah-mudahan bisa sejahtera. Ya, jadi jamaahnya tuh diopeni. Tahu diopeni nggak, Bu? Diopeni tuh dilihat mereka berkecukupan nggak, ada beras nggak untuk hari ini yang mereka makan. Ya, makanya saya sangat mengapresiasi ketika ada masjid-masjid di situ ada mesin ATM beras gitu. Wah, Masya Allah, bagus banget itu. Dan Masya Allah ibu-ibu, yang namanya masjid ini sejatinya bukan hanya untuk sholat, bukan. Tapi sejatinya untuk mengadakan berbagai macam program yang mensejahterakan jamaahnya itu sendiri. Ya, baik dengan diadakannya kajian-kajian, baik dengan diadakannya dakwah sosial, baik dengan diadakannya hitanan massal dan lain sebagainya. Ya, yang jelas ketika kita tahu ada kondisi kaum muslimin yang membutuhkan, walaupun mereka tidak meminta-minta, alangkah baiknya kita memberikan. Baik, kemudian kata Rasulullah, ya, diperbolehkannya juga kita meminjami hewan kepada orang lain.
Bagaimana Us? Apa faedahnya kita meminjami hewan agar bisa diambil air susunya? Jadi zaman dulu itu teman-teman, yang namanya air susu hewan ternak terutama kambing, itu sesuatu yang menjadi kebutuhan. Ya, kalau sekarang kan ibu-ibu lebih memilih susu sapi ya daripada susu kambing. Padahal zaman dulu Rasulullah SAW itu beserta para sahabatnya, ya beliau sangat senang dengan susu, tapi susunya susu kambing. Ya, makanya kalau ibu-ibu ketemu ada yang jual susu kambing, apalagi susu kambing yang bukan bubuk, ya susu kambing murni dibeli, ya, dan diminumkan, ya, kepada anak-anak kita atau untuk kita, ya, atau untuk dikasihkan ke orang lain, itu lebih baik. Karena memang dalam susu kambing itu ibu-ibu, di dalamnya itu zat-zat yang ada hampir mirip dengan ASI, ya. Nggak apa-apa, biasanya susu kambing ini lebih mahal sedikit daripada susu sapi harganya, tapi manfaatnya jauh lebih banyak, manfaatnya jauh lebih baik daripada susu sapi. Baik, kemudian Nabi bertanya kembali, lalu apakah hartamu sendiri yang lebih engkau cintai atau harta keluargamu? Maka aku menjawab, hartaku. Dan beliau bersabda, sesungguhnya yang benar-benar milikmu dari hartamu adalah apa yang telah engkau makan hingga engkau habiskan, subhanallah, atau yang telah engkau berikan hingga engkau biarkan, engkau simpan pahalanya, sedangkan selain itu adalah milik keluargamu. Maka aku berkata, tidak masalah, jika aku pulang pasti akan aku kurangi jumlah harta itu dengan membagi-bagikannya kepada orang-orang sehingga tinggal sedikit. Jadi gini ya akhwat, harta yang Allah berikan kepada kita itu ada beberapa bagian. Dan harta yang sesungguhnya, rizki yang sesungguhnya adalah apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Dan bukan rizki kita sesuatu yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Jadi orang beriman itu paham bahwa rizki yang sesungguhnya adalah rizki yang kita gunakan. Pernah nggak ibu-ibu melihat ada orang kaya raya tapi dia nggak bisa tidur di atas kasur yang empuk, bisanya tidur di lantai karena mungkin ada sesuatu di punggungnya? Itu pernah ya mendengar hal seperti itu ya? Berarti memang rizkinya dia tidur di lantai ya. Dan sebaliknya, ada orang yang pas-pasan tapi Allah berikan rizki tidur di atas kasur, berarti memang rizkinya tidur di atas kasur. Jadi rizki yang sesungguhnya adalah yang kita pakai, yang kita gunakan. Dan rizki yang belum kita pakai itu belum tentu milik kita. Bisa jadi itu adalah milik keluarga kita, milik anak-anak kita, milik suami kita, dan akan dibagi-bagikan setelah kita meninggal dunia. Dan harta yang paling baik adalah harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, karena itulah harta kita yang sesungguhnya yang akan kita temui di akhirat nanti. Dan yang paling baik lagi, yang seperti apa? Harta yang kita wakafkan. Subhanallah. Ya akhwat, sekarang banyak sekali peluang untuk kita bisa bersedekah. Saya kemarin melihat sebuah flyer bahwa saudari-saudari kita di Gunung Kidul itu membutuhkan air, ya, air bersih. Karena memang adanya musim kemarau yang cukup panjang ini membuat mereka kehabisan air. Kalau misalnya kita melihat sebuah flyer, Allah tunjukkan nih, kita lihat, oh iya, pas kita buka, lihat ada flyer misalnya tentang dibutuhkannya air bersih. Maka jangan tunda nanti, karena bisa jadi kalau kita nunda, kita lihat pagi, kita tunda sore nanti, bisa jadi Allah lupakan kita nggak jadi transfer. Ya, jadi gimana Yang ada ketika kita buka, maka kemudian kita alhamdulillah misalnya bisa pakai M-Banking dan sebagainya, maka kita transfer di saat itu juga. Bisa jadi 1 jam lagi Allah wafatkan kita, dan itu ternyata sedekah terakhir kita. Itu yang harus kita ingat-ingat. Ternyata itulah harta yang akan kita bawa mati. Apa itu? Ya, yaitu sedekah jariyah, wakaf yang akan kita nikmati besok di akhirat. Jadi saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, yuk mari kita gunakan harta dengan bijak. Semoga apa yang kita berikan di jalan Allah akan menolong kita di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla bukakan pintu-pintu sedekah ya untuk kita semuanya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang gemar bersedekah. Wallahu ta'ala
taala alam. Jadi intinya di sini adalah, ini panjang sekali ya, bahwa kita hendaklah pintar-pintar untuk beramal salih dan jangan pernah tunda untuk beramal salih, terutama dalam bab sedekah, karena mayit yang sudah meninggal dunia mereka ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk bersedekah. Semoga Allah Azza wa Jalla mampukan kita semuanya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.